Ini aglonema heng-heng punya saya. Dan lihat ya daunnya, ini ujungnya mengering. Cara agar tanaman indoor selalu sehat. Nah, ini dia caranya. Nah, untuk membuat tanaman sehat itu sebenarnya mudah ya guys. Karena untuk mendapatkan tanaman yang subur itu cukup dengan pemupukan saja. Tapi kalau untuk membuat tanaman itu sehat, tidak gampang cepat mati, tidak mudah terserang penyakit, nah itu yang susah. Nah, tapi tenang aja ya, di video kali ini saya memberikan tips, yaitu bagaimana perawatan pada tanaman-tanaman indoor kita agar selalu sehat guys. Karena di video terdahulu saya sudah memberikan teknik cara agar tanaman subur. Sekarang untuk video kali ini saya akan memberikan tips agar tanaman indoor punya kita itu selalu sehat. Dan begini tekniknya. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada beberapa tanaman punya saya yang akan saya jadikan praktek untuk perawatan agar sehat guys. Yaitu apa, di sebelah pojok ada tanaman Alocasia Black Velvet, di tengahnya ada aglonema ya, aglonema heng-heng, lalu ini ada Philo gloriosum, lalu ini ada Alocasia tengkorak. Nah, ini semua akan saya rawat agar tanamannya sehat. Nah, untuk awal perawatan pada tanaman-tanaman indoor agar selalu sehat tanamannya itu ada tekniknya, yaitu dimulai dari media tanamnya dulu guys. Untuk hampir rata-rata untuk tanaman indoor saya ya, itu semuanya media tanamnya sama ya, seperti di video terdahulu, yaitu menggunakan Andambakeis dan pupuk kambing. Hanya itu agar tanaman menjadi sehat. Kenapa saya menggunakan Andambakeis? Karena poros guys. Jadi air yang kita siramkan atau air yang saya siramkan pada tanaman-tanaman indoor saya itu tidak akan menggenang, alhasil tidak akan menimbulkan pada pembentukan jamur di media tanam. Yang kedua adalah pada saat siang hari, walaupun tidak terkena sinar matahari langsung, bisa ditaruh di tempat yang terang ataupun hangat ya. Kalau pengen bagus lagi sih di bawah paranet ya. Kalau teman-teman punya paranet, bisa ditaruh di bawah paranet sekitar 50% guys. Paranet 50% ya ukurannya, maka tanaman-tanaman ini juga tetap akan sehat. Yaitu yang kedua apa tadi? Yaitu penyinaran. Nah, sekarang yang ketiga adalah penyiraman. Penyiraman yang benar pada tanaman indoor ini agar selalu sehat, yaitu lebih baik disiramkan di pagi hari ya guys. Tepatnya di bagian perakarannya aja. Usahakan kalau kita penyiraman dengan air biasa itu jangan terkena daunnya ya. Karena kalau terkena daunnya itu menimbulkan resiko penyakit jamur di daunnya. Kecuali kalau kita melakukan penyemprotan misalkan pupuk daun ataupun fungisida, boleh digunakan untuk daun-daunnya. Tapi kalau air biasa atau air pupuk organik cair, usahakan di akarnya aja. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk teknik perawatan obat apa sih yang buat tanaman saya ini selalu sehat, ataupun yang mungkin terkena penyakit jamur itu bisa sembuh kembali. Nah, ini dia caranya. Nah guys, sebagai contoh bahwa tanaman yang saya miliki ini pernah yang mengalami namanya busuk daun guys. Nah, ini dia. Ini aglonema heng-heng punya saya. Dan lihat ya daunnya, ini ujungnya mengering. Nah, itu dia, kalau teman-teman detail lihat ya, ini ujungnya mengering, lonyot ya. Awalnya itu lonyot, setelah saya memberikan teknik perawatan yang saya lakukan, yaitu pada video kali ini hasilnya mulai mengering ya, jadi tidak lonyot lagi, tidak basah lagi, tidak menyebar ke daun-daun yang lain ya, tidak menimbulkan daun yang sehat menjadi mati ataupun membusuk. Ini daun barunya juga sehat ya, tidak ada pembusukan atau tidak lonyot. Nah, ini Alocasia Black Velvet punya saya. Lihat, ini titik ya, walaupun kecil seperti ini jangan dianggap sepele. Jadi kalau teman-teman punya pembusukan pada daun, lonyot, basah, segera diobatin agar tidak menyebar ke daun-daun yang lainnya ya. Sehingga kalau sudah sembuh dia akan mengering seperti ini. Nah, untuk tanaman-tanaman sehat yang tidak terkena penyakit juga kita harus lebih ekstra waspada. Jangan sampai terkena serangan penyakit jamur guys. Nah, caranya gimana? Ini dia caranya. Nah guys, oke, ini saya sudah siapkan air bersih sebanyak 5 liter. Lalu saya akan masukkan untuk teknik pengobatannya untuk perawatan tanaman-tanaman hias indoor saya ini agar selalu sehat, yaitu menggunakan apa? Ini dia guys, anti German Plus ya, yaitu fungisida 520 SC. Ini saya pakai untuk perawatan tanaman-tanaman indoor saya dan hasilnya itu luar biasa ya. Tanaman-tanaman saya yang sehat akan selalu tambah sehat, yang terserang penyakit juga akan sembuh dengan pemberian anti German Plus ini. Untuk satu botol ini lumayan mahal sih harganya, sekitar 100 ribuan, cuman efeknya itu sangat bagus. Bayangkan untuk tanaman-tanaman kita yang banyak ini harganya mahal ya, kalau kita gabungkan mungkin bisa jutaan. Karena efek anti German itu sangat bagus untuk tanaman-tanaman kita agar selalu sehat. Nah, untuk air 5 liter ini saya akan berikan anti Germannya adalah sekitar 5 mili ya. Karena untuk dosisnya sebenarnya adalah untuk 1 liter itu 1-3 mili. Tapi saya menggunakan yang paling kecil, yaitu 1 mili untuk air 1 liter. Karena ini ada 5 liter, maka untuk anti Germannya adalah 5 mili ya. Nah, yuk kita langsung berikan anti Germannya.
Nah, untuk 1 sendok sirup ini 5 ml, maka saya memberikan 1 full ya untuk 1 sendok sirup ini. Ini sendok sirup bekas ya, jadi jangan dipakai lagi untuk kegiatan yang lainnya ya. Nah, ini warna hijau ya seperti sirup. Kita masukkan. Nah, itu dia. Apakah cukup ya? Tidak, saya akan berikan yang lainnya. Makanya jangan kemana, tonton terus video ini sampai selesai guys. Kita aduk dulu ya sampai anti jermannya larut. Nah, yang kedua saya akan berikan untuk fungisida selanjutnya yaitu Antrakol guys. Ini Antrakol ya. Ini kemasan repack. Jadi pemakaiannya ini untuk Antrakol adalah setengah sendok makan untuk 5 liter ya. Apakah boleh dicampur? Boleh aja, karena ini adalah bubuk, yang satu cair, sedangkan yang satu fungisida kontak ya, yang satu lagi sistemik. Jadi tidak masalah. Nah, ini kita berikan kurang lebih setengah sendok makan ya. Kita aduk lagi sampai larut. Nah, oke guys, kita aduk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa siramkan ke bagian perakarannya ya guys. Nah, ini kita siramkan dikit aja ke bagian perakarannya seperti ini. Itu dia. Lalu yang black velvet juga. Nanti saya akan lanjut ya untuk semua tanaman yang ada di sini sampai yang di depan-depan sana yang masih banyak lagi. Nah, kemudian selain di bagian perakarannya, ini yang di ember untuk campuran fungisida dari anti jerman dan antrakolnya, kita bisa masukkan di alat sprayer ya. Seperti ini untuk disemprotkan ke bagian daun-daunnya. Jadi separuh untuk di perakaran, setengah lagi atau separuhnya lagi di alat sprayer seperti ini agar bisa disemprotkan daun-daun. Jadi nanti semua bagian dari tanamannya terkena ya. Di bagian akar kena, di bagian daun dan batang tanaman juga kena. Jadi tanaman akan full semuanya terkena dari fungisida sehingga tanamannya akan semakin sehat guys. Nah, yuk kita masukkan untuk bagian fungisida ini ke botol sprayer seperti ini ya. Cukup ya. Kita tutup dengan tutupnya seperti ini. Oke guys, sekarang kita semprot di bagian daun-daunnya seperti ini ya. Itu dia. Dan di balik daunnya ini ya. Di balik daunnya seperti ini kita semprot. Nah, penyemprotan ini bisa kita lakukan per 2 minggu sekali untuk perawatan ya. Buat tanaman-tanaman yang masih sehat, itu bisa dilakukan 2 minggu sekali. Lalu untuk tanaman yang terserang penyakit busuk akar, busuk batang, ataupun busuk daun, bisa disemprot per seminggu sekali. Dosisnya sama untuk perawatan dan pengobatan ya. Lalu kita semprotkan itu bisa dilakukan di pagi hari guys. Nah, gitu ya. Jadi tanamannya bukan hanya subur karena sudah kita beri pupuk ya, tapi juga sehat, tidak mudah terserang penyakit guys. Nah, itulah teknik perawatan dan pengobatan pada tanaman-tanaman hias kita di rumah agar selalu sehat. Jadi sekali lagi, bukan hanya subur tapi juga sehat guys. Jadi usianya akan lebih panjang, lebih lama, tanaman kita juga akan semakin subur ya. Oke ya, paham sampai di sini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan tombol loncengnya. Dan sampai ketemu ya untuk video berikutnya. Dadah.